Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang hingga hari ini alhamdulillah kita terus dapatkan. Salam dan selawat semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikut yang istiqomah di jalan Islam. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mendampingi anak belajar di era pandemi untuk level SMP. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bening Indonesia, yayasan yang sudah berdiri dari tahun 2004 dan mengelola beberapa sekolah PAUD, sekolah dasar, sekolah SMP homeschooling, dan juga rumah Quran. Telah hadir Ibu Direktur Pendidikan kami, Ibu Sumarti Tahir, yang MPD dan calon kandidat doktor ya Bu ya. Insya Allah untuk jurusan pendidikan agama Islam ya Bu Marti ya. Insya Allah, bismillah. Ya. Saya akan bacakan sebentar tentang biodata Ibu Sumarti. Baik, Bu Sumarti lahir di Kediri dan saat ini sudah memiliki 4 orang anak. Pendidikan yang dijalani S1 di IKIP Malang untuk jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, lalu S2 di UNJ Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini sedang melanjutkan program doktoralnya di UIK untuk jurusan Pendidikan Agama Islam. Lalu pendidikan profesinya adalah diploma Montessori serta Neuroscience Terapan, dan juga memiliki lembaga pustaka Hati Edu Center, lembaga pelatihan dan pengembangan program neuroliterasi anak dan keluarga. Saat ini juga Ibu aktif sebagai dosen Bahasa Indonesia ya Bu ya, di Unindra PGRI Jakarta. Karya beliau adalah pemilik hak cipta model pengembangan Bahasa Indonesia anak usia 4 hingga 8 tahun dengan merek CBI Phonic, lalu 50 judul buku cerita anak dan buku panduan pengasuhan anak. Ya, Masya Allah. Insya Allah Bu Marti pengalamannya dan hasil karyanya sudah bermanfaat ya Bu ya, menebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, Insya Allah hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana kita mendampingi anak belajar di era pandemi. Mengapa kita menggunakan atau Ibu menggunakan kata mendampingi, lalu apakah belajar seperti apa, karena yang dihadapi ini saat ini anak SMP, anak yang mungkin sudah beranjak dewasa atau mungkin sudah menjadi manusia dewasa ya Bu ya. Saya persilakan kepada Ibu Sumarti Tahir selama 40 menit memaparkan materi ini. Silakan Bu Alfa. Oke, terima kasih Bu Nas, Bu Alfa, dan Ibu-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mudah-mudahan bisa bergabung nanti Ibu Dr. Masitowati Gatot. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, iya ya. Ya, mudah-mudahan beliau sedang berproses. Ya, oke. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mendampingi anak belajar. Ya, mungkin nanti kalau secara istilah itu sudah ada di materi ya. Tapi yang lebih penting ya, bahwa mendampingi itu perlu adanya program. Nah, program untuk anak SMP tentunya khas ya, Ibu-ibu. Nah, sebenarnya Ibu dan Bapak, kalau misalnya kita ngomong anak SMP, itu bayangan Anda atau bayangan kita semua harus kembali kepada anak kelompok bermain. Loh, kenapa kok seperti anak kelompok bermain? Karena sedang masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Kalau di dalam Islam itu nggak ada remaja, Bu. Adanya hanya ada mumayyiz ya, dan ada balik. Nah, gitu. Jadi kata remaja itu sebenarnya hanya diciptakan oleh orang-orang yang memberikan identitas tertentu.
Jadi sebenarnya ketika anak kita sudah haid atau anak kita yang laki-laki sudah ihtilam, itu artinya dia sudah dewasa. Jadi kalau dalam Islam itu yang namanya dewasa itu memang ditandai dengan adanya tanda-tanda fisik atau tanda-tanda biologis. Ya, jadi apa namanya? Kalau tadi saya bilang kenapa SMP itu kita harus mengacu kepada anak kelompok bermain. Kalau anak kelompok bermain itu lagi masa transisi dari masa bayi ke masa anak-anak. Gitu. Nah, kalau ini masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan program yang cukup ketat yang harus diberikan kepada anak-anak SMP ini. Ya, terutama program yang berkaitan dengan disiplin. Ya, baik disiplin dalam hal waktu maupun disiplin yang berkaitan dengan aktivitas. Jadi disiplinnya itu penting. Karena itulah kenapa kami di Yayasan Bening Indonesia kita menggunakan persepuluhan, gitu ya. Jadi satu kelas kami itu hanya 10 orang, ya Bu, untuk yang kelas direct langsung, ya. Karena apa namanya, agar masing-masing anak itu mendapatkan kesempatan dieksplor oleh gurunya itu lebih optimal. Jadi sistemnya memang seperti halakoh gitu loh Bu, tapi maksimal itu 10 orang. Gitu. Nah, apa namanya, programnya itu, materinya itu, kontennya itu harus benar-benar konten-konten yang diperlukan untuk anak-anak SMP. Nah, sebagai seorang Muslim, maka konten yang harus dilihat untuk di awal bagi anak-anak SMP ini adalah konten yang berkaitan dengan fardu ain. Ya, silakan ke layar berikutnya, Bu Alfa. Ya, jadi ini belajar ya, konsep melalui sejumlah aktivitas. Nah, ini terus, jadi artinya nanti harus ada sejumlah aktivitas yang memang itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi untuk penuntasan kurikulum yang bersifat kurikulum fardu ain, itu nanti di Sekolah Bening Indonesia homeschooling ini akan dijadikan proyek individu bagi anak SMP. Jadi kenapa dijadikan proyek? Agar dia bertanggung jawab serta dia paham tentang proses. Bahwa untuk mengubah jam tidur saja itu perlu upaya yang luar biasa. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua dan guru perlu punya kesabaran yang lebih, Bu, ya. Karena memang apa ya? Dableknya itu dablek banget, Bu, anak SMP itu. Jadi yang betul-betul kita tuh stoknya itu hanya stok sabar aja, stok sabar sama doa gitu. Ya. Jadi karena apa? Kalau masa SMP ini bisa dilampaui dengan baik, insya Allah nanti ketika dewasanya kita akan menemui hal-hal yang lebih apa namanya, lebih indah dan lebih bermanfaat. Ya. Lanjut Bu Alfa. Ini fakta-fakta ya, tidak semua orang tua memiliki itu jelas. Nah, terus kemudian yang anak SMP itu dia sudah punya aktivitasnya itu banyak sekali dan dia sudah punya jadwal aktivitas sendiri, Bu. Bahkan lebih apa namanya, lebih heboh dibanding dengan pejabat Bu anak SMP itu. Karena dia punya jadwal untuk main game, punya jadwal untuk chatting, punya jadwal untuk nonton YouTube, itu Mbak. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Maka kalau kita bersifat keras dengan si SMP ini, dia akan apa namanya, menolak. Tapi kalau kita bersifat akomodatif dan tidak tegas, dia juga akan menjadikan apa namanya, menjajah kita dalam tanda kutip ya, menjajah kita para orang tua. Ya, jadi memang betul-betul harus apa namanya, kita harus bisa jeli gitu ya, melihat apakah ini bagian dari triknya ataukah ini harus dibantu. Gitu. Ya. Ini yang khusus untuk anak SMP ini yang menjadi apa namanya, pokok bahasan yang berkaitan dengan apa namanya, disiplin terutama. Ya. Disiplin melakukan aktivitas maupun disiplin waktu. Oke, lanjut Bu. Ya, kita harus memberikan bantuan kepada orang tua yang berupa program belajar di rumah yang terintegrasi dengan kegiatan keseharian anak. Kegiatan keseharian anak SMP, ya, itu rata-rata kalau kita survei adalah main game. Kalau nggak main game, nonton. Gitu. Maka kita sudah harus
bisa membuat transaksi dengan mereka, misalnya satu hari itu berapa yang bisa mereka tonton, terus kemudian apa learning point dari tontonan itu, terus kemudian kita ajak dialog, apakah memang penting atau tidak penting, apakah perlu atau tidak perlu, sehingga dia secara sadar akan membuat keputusan, karena memang dia nanti ketika dewasa harus punya banyak exercise yang berkaitan dengan keputusan-keputusan. Dan bisa jadi keputusan itu salah dan konyol ya Bu ya. Nah, tapi biarlah mereka melampauinya dan melaluinya sehingga dia tahu apa arti kegagalan itu. Kalaupun toh berhasil, ya kita juga harus memberikan catatan bahwa keberhasilannya itu bukan hanya karena upayanya, tapi karena banyak faktor yang menjadikan dia berhasil. Sehingga kalaupun toh dia berhasil nggak songong gitu. Jadi kalau misalnya dia gagal, itu juga tidak terlalu bersedih. Kalaupun berhasil, dia juga tidak terlalu gembira. Artinya mental kolaboratif ini, mental bahwa nggak ada satupun orang sukses itu dengan dirinya sendiri, itu harus tertanam di anak-anak SMP kita. Ya, maka nanti di program homeschooling kami itu ada program individual, ya, project individual. Nanti ada project kelompok. Karena itulah kenapa yang Jabodetabek itu tetap kita ada jadwalkan harus ke Bogor, ke pusat, itu minimal 1 kali, karena dia akan ada proyek-proyek yang bersifat kelompok. Terus kemudian ada proyek yang bersifat lembaga. Jadi di SMP Homeschooling Bening ini kami kami mencanangkan hampir 70% itu bersifat proyek. Nah, nanti sisanya adalah bersifat konten, dan kontennya itu nanti kita akan carikan ahlinya, sehingga guru berfungsi sebagai pendamping belajar, dan juga sebagai teman anak-anak ini untuk curhat, untuk curcol, untuk membangun mimpinya, gitu ya. Karena memang yang dibutuhkan untuk anak remaja sekarang ini adalah bagaimana dia ada tempat untuk sharing secara nyaman, ya, yang tidak disalahkan, ya. Tapi kalaupun dia salah, dia tetap diterima apa adanya. Karena itulah kami ada guru-guru 2, yang ikhwannya sendiri 1, yang akhwatnya juga 1. Sehingga dengan gurunya ini juga berfungsi sebagai murabi bagi anak-anak kita. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar guru yang mengajarkan sesuatu. Seperti Bu Zia untuk untuk akhwat, beliau jurusan bahasa Inggris, jadi beliau bisa mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga sekaligus pembimbing untuk teman-teman akhwat. Beliau dibekali dengan NLP, ya, jadi ilmu coachingnya sudah kita bekalkan kepada baik Bu Zia maupun ke Pak Panji. Kalau yang ikhwannya namanya Pak Panji. Ya. Nah, jadi baik bagi orang tua, ya, yang anaknya ada di Bening, maupun orang tua yang sekarang bergabung tapi anaknya tidak di Bening, kita ingin berbagi bahwa yang paling penting bagi remaja adalah dia bisa diterima apa adanya dan dia diizinkan untuk salah. Ya. Karena kalau tidak diizinkan untuk salah, nanti dia tidak punya memori bagaimana perasaan salah, bagaimana perasaan kecewa, ya, karena di dalam kehidupan itu tidak semuanya seperti yang diharapkan. Oke, lanjut Ibu, Ya. Nah, jadi perkembangan belajar anak di sini, ya, untuk anak SMP itu bukan hanya belajar matematika, belajar sains, tapi yang lebih penting adalah belajar bagaimana mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Misalnya begini, si Ahmad, dia sedang punya proyek individu belajar tahsin. Ternyata dia dapat guru tahsin yang sangat galak. Nah, itu bukan gurunya harus diganti, Bu. Tapi yang harus kita bantu si Ahmadnya. Bagaimana agar guru yang galak ini bisa menerima Ahmad apa adanya, dan Ahmad bisa belajar dengan nyaman, dengan baik, juga dengan penuh hormat kepada gurunya. Itu yang harus kita bantu. Nah, selama ini kita seringkali ketika ada guru nggak nyaman, atau ketika ada guru yang nggak cocok oleh anaknya, kita ganti langsung gurunya. Nah, kenapa kok bukan gurunya yang diganti? Karena Ahmad akan
dewasa, dan ketika dewasa nanti dia akan bertemu kepada banyak orang yang bisa jadi sebagian besar itu tidak sesuai dengan keinginannya. Maka kalau kita pada anak SMP ini tetap mengikuti keinginannya, ya daya adaptasinya nanti tidak akan terasa, Bu. Daya adaptasinya nanti yang ada adalah blame, yang ada adalah mengumpat, dan itu kita tidak ingin. Hanya menjadi anak-anak juru umpat, anak-anak yang juru komen, tapi tanpa berkarya. Saya yakin kita semua sepakat untuk hal ini. Lanjut. Ya. Menyiapkan belajar di rumah, ya. Ini yang pertama adalah memastikan orang tua untuk memahami tujuan pendidikan, ya. Jadi tolong bagi para orang tua, kita harus kembali kepada tujuan pendidikan yang hakiki, ya. Tujuan pendidikan yang hakiki itu adalah menjadi seorang muslim yang baik. Nah, menjadi seorang muslim yang baik itu berarti juga warga negara yang baik. Gitu. Nah, menjadi muslim yang baik dan warga negara yang baik lalu diturunkan ke dalam visi misi sekolah. Nah, silakan diturunkan Bu Alfa, dilanjutkan. Apa yang kita turunkan di bening menjadi seorang yang di bening itu didetailkannya adalah perwujudannya dari rincian menjadi muslim yang baik adalah tujuannya yang pertama adalah indikatornya berani menyampaikan kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi berani mengusulkan, berani mengeksekusi program. Kalaupun salah nggak masalah, asalkan dia paham tentang kesalahannya itu. Daripada dia selalu dalam kebenaran tapi dia tidak pernah tahu bahwa bahwa salah itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau salah berulang-ulang itu ya bukan salah lagi, namanya itu gablek. Yang kedua, beradab. Beradab artinya menjunjung tinggi pelaksanaan kesepakatan bersama. Jadi nanti ketika buat proyek, dia akan ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kesepakatan tujuan, kesepakatan waktu, ya. Proyek paling sederhana aja nanti yang juga harus dilakukan oleh teman-teman SMP kami itu adalah City Tour Kota Bogor. Nah, tapi lihat kondisi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya kondisinya udah memungkinkan. City Tour Kota Bogor itu maksudnya apa? Dia tahu nanti dia naik angkot, misalnya dari Jambu ke Baranang Siang, dari Baranang Siang kemana? Ya hanya naik angkot saja. Sehingga nanti apa tujuan akhirnya? Dia bisa tahu jam-jam tertentu. Kalau misalnya mau ke tempat yang akan dituju, dia akan memilih menggunakan angkutan moda apa. Nah, jadi untuk yang paling kecil itu adalah moda dalam kota. Meskipun anak saya orang Depok ya, nanti ketika ada proyek lembaga yang berupa City Tour Kota Bogor, ya harus ikut. Nah, karena apa? Yang kita learning point-nya dari City Tour itu sebenarnya adalah anak mengenal area geografis ya dan area transportasi di satu titik. Nah, ini akan berguna ketika besok dia keluar negeri, ketika dia nanti di kota lain, karena semuanya sebenarnya secara urutan atau secara struktur itu sama. Ada angkutan umum, ada angkutan publik, gitu ya. Ada jam-jam di mana memang penuh, ada jam-jam di mana itu longgar. Ya. Nah, terus yang kedua adalah beradab. Tadi ya sudah beradab. Nah, yang ketiga adalah berkarya. Berkarya artinya adalah anak memiliki karya yang dipersembahkan untuk umat. Jadi di sini kita sudah harus komit ya bahwa semua karya, apakah itu tangible atau intangible, tangible itu adalah karya yang berwujud, maupun karya yang tidak berwujud, itu diniatkannya adalah untuk umat. Ketika diniatkannya untuk umat, pasti anak-anak akan memberikan yang terbaik karena dia akan tercatat dalam sejarah hidupnya. Jadi, kita semua berharap anak kita bisa jadi usianya tidak sepanjang kita, tapi dia punya banyak hal yang sudah dilakukan selama hidupnya. Karena apa? Sekarang ini dengan adanya teknologi ya, dengan adanya era teknologi sekarang ini sangat memungkinkan anak itu multitasking, gitu ya. Jadi sambil nonton YouTube, sambil baca buku, terus kemudian sambil mencari apa, itu sangat mungkin. Nah,
multitasking ini memerlukan kecerdasan yang sangat tinggi, ya. Karena itulah kecerdasan yang agar multitaskingnya tepat, nah itu justru adanya di kendali gerak. Ya. Maka dari itulah kami menggunakan di program SMP homeschooling bening itu ada khusus program motorik, ada khusus program gerak yang dioptimalkan pada masa otot. Ya. Karena dengan masa otot itulah para pemuda-pemuda ini nanti akan lebih akan lebih lincah untuk melakukan beberapa aktivitas. Itu. Nah, jadi di kami itu menjadi seorang muslim yang baik itu indikatornya muslim yang baik itu dia berani, beradab dan berkarya. Nah, setiap sekolah itu memiliki indikator dari istilah menjadi seorang muslim yang baik ini. Kalaupun toh misalnya sekolahnya tidak ada, maka silahkanlah itu dibuat untuk kurikulum keluarga Anda. Jadi bagi kurikulum keluarga Anda yang namanya muslim yang baik itu yang bagaimana? Itu juga akan kenapa ini penting? Karena akan menentukan materi apa yang akan diberikan kepada anak-anak. Caranya bagaimana dan durasinya berapa. Itu semuanya berkaitan dengan tujuan. Lanjut, Bu Alfa. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menyiapkan materi. Nah, materi adalah konsep yang harus diajarkan kepada anak sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada dua jenis materi ya dalam pendidikan Islam itu materi yang bersifat fardu ain, yaitu berlaku bagi setiap orang, dan materi yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kecakapan khusus yang disesuaikan dengan peminatan anak agar dapat digunakan untuk mengabdi secara lebih optimal. Nah, jadi kami ya di Sekolah Bening Indonesia itu di 1 semester pertama itu targetnya kita adalah fokus kepada masalah yang fardu ain, masalah sholatnya, masalah toharohnya, masalah disiplinnya, baca Qur'annya, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan adab ya, adab-adab dasar itu yang pasti dipastikan tuntas dulu. Kalau belum berarti dia akan menjadi proyek individu ya, karena bisa jadi si A dia adab akidah syariahnya oke, tapi dia belum pernah membaca buku tentang Nabi dan umat pilihan, berarti dia proyek pribadinya adalah membaca buku. Nah, dia suka membaca buku tapi adabnya masih belum beres nih, maka adabnya yang harus dibereskan. Gimana caranya? Maka nanti kita akan memberikan tutorial masalah proyek ini, yang proyek individu. Ya, misalnya anak mau memperbaiki dengan yang berkaitan dengan adab. Salah satu yang bisa kita gunakan, ya, dia jadi cantrikkan saja. Cantrik itu artinya langsung kepada orang ya yang memang adabnya bagus. Misalnya dia suruh nyantrik ke kiai siapa gitu. Nah, jadi kegiatan itu anak SMP itu lebih cepat Bu dalam bentuk nyantrik itu. Nah, ini saya terus terang belum ada bahasa yang lebih pas dibanding dengan nyantrik. Nyantrik itu bukan jika aku menjadi, bukan Bu, bukan. Kalau jika aku menjadi itu pura-pura. Tapi kalau nyantrik ini yang benar-benar gitu loh. Dan waktunya itu minimal sebulan. Bukan 2 hari, 3 hari masukin ke Instagram, bukan. Sebulan itu minimal. Kenapa sebulan gitu ya? Karena harus ada perpindahan sel ya yang digunakan oleh anak sehingga setelah nyantrik itu diharapkan tuntas apa yang dia belum beres tadi. Misalnya dia sangat sulit menghormati orang. Tapi begitu dia nyantrik ke orang yang ke ustadz atau misalnya ke kiai gitu ya. Kan dia kan harus harus menghormat kepada Pak Yainya, menghormat kepada tamu-tamunya yang datang. Nah, disinilah yang entry point-nya ya, model pembelajaran yang menurut saya sampai saat ini harusnya menjadi tren untuk pendidikan Islam. Saya sangat berkesan sekali ketika umroh itu di Masjidil Haram itu banyak anak-anak kecil menyajikan air. Bu Marti, maaf termute.
Iya. Ya, oke. Ya. Nah, setelah saya tanya ternyata rata-rata anak Palestina. Jadi banyak muslimah-muslimah kita dari Palestina itu anaknya dibawa ke Masjidil Haram itu sebagai penyedia air Zam-Zam kepada semua tamu-tamu Allah yang datang. Nah, karena saya belum diizinkan oleh Allah sampai ke Palestina ya, kalau kita dapat cerita-cerita teman-teman yang sudah pernah ke Palestina, orang Palestina itu jiwa melayaninya itu Masya Allah sangat-sangat baik. Bahkan hobinya orang-orang Palestina itu adalah melayani dan memberi hadiah, meskipun hanya satu buah permen, dan dia sangat malu untuk menerima hadiah. Jadi kebayang ya Bu ya, jadi nyantri ini penghambaan, tapi bukan dalam arti hamba yang ini ya, hamba sahaya, bukan, tapi penghambaan yang dilakukan secara sadar. Jadi sebenarnya kenapa anak-anak kita sekarang itu banyak yang songong, itu yang nyantriknya ini bisa jadi kita tidak optimal ini untuk memberikan. Jadi nanti di SMP Bening akan kami sampaikan, dan kalau sekarang ini Anda pengelola SMP, silakan nyantrik ini dengan ala Anda diberikan. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah refleksi. Refleksi itu artinya apa? Pelajaran apa yang diperoleh dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi misalnya kembali lagi kepada kisah si Ahmad tadi, yang dia mendapatkan guru yang sangat-sangat kejam untuk guru tahsinnya, pasti ada learning point positif dari guru itu. Gitu. Jadi refleksi ini jangan negatifnya Bu yang digali, harus positifnya. Karena kalau negatifnya kakak usah digali, orang juga udah tahu. Tapi kalau positifnya, pasti anak itu mikir. Gitu. Nah, terakhir pelayanan. Jadi anak-anak itu harus diajarin juga untuk melayani semua umat. Nah, ini ciri khas kegiatan belajar anak SMP. Nyantrik, refleksi, pelayanan. Kalau ketiganya ini dilakukan, Masya Allah, pasti anak-anak kita akan terkendali emosinya. Dan yang harus dilihat dulu, dicek dulu adalah kita orang tuanya. Apakah memang betul kita ini bisa nyantrik gitu? Jangan-jangan kita masih songong gitu ya. Nah, ini akan menjadi catatan tersendiri. Nah, kegiatan yang dipersyaratkan diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari, ya, menggunakan alat dan bahan ini. Terus kemudian anak dikenalkan dengan ahli dan komunitas yang diminati. Ya, jadi misalnya anaknya sukanya apa? Ya, misalnya kayak putrinya Bu Nastiti itu ya, Mbak Hasna itu, dia sukanya art. Maka dikenalkanlah sama Bu Nastiti itu ke sekolah art Palakali yang ada di Depok. Dia harus berupaya sungguh naik KRL ya dari Bogor ke Depok. Nggak apa-apa. Jadi jiddiyah atau semangat untuk menuntut ilmu kepada guru ya, ini harus ada. Ya. Kami ya, karena alhamdulillah saya juga kepala sekolah di SMP Bening ini. Saya sedang merencanakan nanti untuk semester 2 atau semester 3, itu anak-anak untuk belajar ilmu syar'inya, itu langsung ke sumbernya. Jadi misalnya tentang ilmu falak, kita akan mencari ahli ilmu falak itu adanya di pesantren mana, nah dia nyantri di sana. 2 minggu minimal, gitu. Sehingga dia memang betul-betul belajar kepada guru dan komunitasnya. Jadi sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya, saya kalau mereview masa kecil saya gitu ya, kebetulan bukan kebetulan ya, Allah mentakdirkan saya punya ayah yang veteran, tapi beliau santri juga. Jadi saya masih ingat betul gitu, ketika kecil itu banyak sekali tamu yang datang, nah terus kemudian saya menyajikan minuman, terus didoain, terus ketika pulang saya tanya, ayah tadi siapa? Oh tadi kiai ini. Ayah tadi siapa? Oh itu ustadz ini. Dan saya merasakan ada di titik ini pasti di antara doa-doa itu. Nah, saya sendiri terus terang untuk menginsetkan ini ke anak-anak saya itu perlu upaya yang sangat lebih. Beberapa tahun yang lalu kami sempat ketika pulang dari Kediri untuk ke Jakarta, ke Depok, nah, kami sempat dengan menyengaja ke Jogokarian. Untuk apa? Untuk melihat situasi
Masjid Jogokaryan yang di sana ada Ustadz Salim Afilah, yang di sana ada ustadz-ustadz yang komunitasnya bagus gitu. Ya, jadi sebenarnya ziarah suyuh ya, ziarah syekh, ziarah kepada orang-orang berilmu itu harusnya menjadi agenda bagi setiap lembaga pendidikan, gitu ya. Sehingga apa? Anak-anak ketika tahu saya harus belajar ini ke siapa, anak harus belajar tahu ini kepada siapa, gitu. Jadi komunitasnya itu sudah mulai harus diaktifkan. Oke, maka untuk selanjutnya, aduh ini gambarnya ya, Insya Allah, pumpkinnya. Ya, lanjut. Nah, ini membantu orang tua mencatat perkembangan belajar anak. Nah, inilah yang akan kami latihkan kepada para orang tua nanti untuk mendokumentasikan kegiatan anak dalam bentuk portofolio. Nanti yang akan kita latih adalah orang tua dan anaknya. Artinya apa saja yang harus ada di portofolio itu dan kejadiannya kayak apa yang harus dimasukkan ke dalam portofolio itu. Kenapa portofolio dipentingkan? Ini sebenarnya salah satu hal itu manfaat yang langsung diberikan. Kita berharap kenangan-kenangan pada portofolio ini bisa menjadi penyemangat ya ketika anak-anak kita di masa depannya nanti, di masa yang akan datang, ada hal-hal yang membuat dirinya sulit ya. Saya pernah mendapatkan cerita ada seorang mahasiswa di ITB Bandung hampir tidak menyelesaikan tugas akhirnya. Pada saat itu lagi boomingnya film dan novel Laskar Pelangi. Kemudian dia membacalah itu novel Laskar Pelangi, dan setelah membaca novel Laskar Pelangi itu dia langsung menyelesaikan tugas akhirnya. Ketika ditanya sama pengujinya, apa yang membuat Anda bersegera, insight-nya, ya, padahal Anda sudah lama sekali membuat tugas akhir ini dan Anda bukan termasuk orang yang bodoh. Kenapa baru sekarang Anda bersegera? Akhirnya dia cerita bahwa dia terinspirasi dari salah satu tokoh di Laskar Pelangi, ya, yang saat itu namanya saya lupa itu, yang dia rumahnya jauh sekali, terus kemudian sampai ada ular dan lain-lainnya itu. Ya, salah satu tokohnya itu. Jadi artinya dia bilang bahwa untuk meraih sukses itu perlu perjuangan yang lebih gitu. Nah, ini saya perjuangannya yang lebih ternyata adalah harus mengalahkan ego saya, yaitu malas. Maka dia berupaya betul untuk mengalahkan egonya dan dia melakukan percepatan yang luar biasa. Maka kalau saya secara pribadi seringkali kalau kredo buat saya adalah kalau mau baik itu harus dipaksa. Kita yang memaksa, bukan orang lain. Kalau orang lain yang memaksa, jadinya kita terpaksa. Tapi kalau kita memaksa diri kita sendiri, kita akan menjadi itu akan menjadi energi positif dan menjadi energi daya dorong yang luar biasa. Jadi sering-seringlah maksa diri, Ibu ya. Nah, nanti anak-anak diajarin bagaimana cara maksa diri itu. Ya. Oke, lanjut. Nih materi kecakapan yang akan kita berikan. Yang pertama adalah fisik motor. Jadi ada gerakan koordinatif. Nanti ada sirkuit, ada latihan fisik, yaitu ada pembentukan massa otot dan gerak berkelompok. Nanti alhamdulillah salah satu tenaga kami Pak Panji itu dia memang ahlinya di bidang gerak ya, dia dari olahraga ya, sehingga dia sekarang ini sedang menyusun aktivitas-aktivitas gerak yang bisa dilakukan secara mandiri oleh anak-anak remaja kita. Yang kedua, bahasa, pengetahuan di sini membaca pemahaman, bernarasi. Nah, ini nanti saya sendiri Ibu yang pegang, Bapak dan Ibu. Ya, saya pegang sendiri bagaimana menyusun cerita, bagaimana membaca buku, dan bagaimana cara bernarasi yang logis. Karena di 3 bulan pertama ini bernarasi anak itu harus logis dan harus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Usia 11-12 tahun dia sudah sampai pada perkembangan di aplikasi metalinguistik. Matematikanya number sense ya, bentuknya adalah narasi cerita, terus kemudian bangun datar bentuknya adalah problem solving. Ya, ini matematikanya adalah matematika dalam ini bernalar ya. Nah,
memahami diri, yaitu deskripsi diri. Jadi nanti diintegrasikan dengan pelajaran bahasa, anak akan mendeskripsikan dirinya, siapa dirinya. Jadi dengan mendeskripsikan diri itu, dia tahu apa amanah yang diberikan oleh Allah untuk dirinya dengan potensi yang ada pada tubuhnya. Artinya apa? Masing-masing orang itu punya tugas-tugas kehidupan yang telah Allah titipkan, dan tidak ada satupun orang yang satu lebih tinggi daripada yang lain, atau tidak ada satupun orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Jadi dengan deskripsi diri ini, insya Allah bisa tergali. Ya. Project Fardu Ain, nyantri, ini penugasan. Jadi 3 bulan pertama ini harus ada. Nah, proyeknya apa? Disesuaikan dengan profil anak. Kalau dia misalnya persoalannya dibaca Quran, ya nyantrinya kepada guru ngaji. Gitu. Kalau misalnya dia diadab, ya tadi seperti yang saya sampaikan, nyantrinya di keluarga. Kalau misalnya tadi dia yang paling banyak bermasalah itu adalah masalah fleksibilitas, ya tetap nyantrik juga, ya, tapi itu diberikan kepada orang-orang yang saklek banget gitu. Jadi kalau orang yang saklek banget itu harus diberi akan sangat bagus untuk nyantrik yang berkaitan dengan fleksibilitas. Gitu. Jadi sekali lagi, ini bentuk evaluasi ya. Ini ada instrumen dalam bentuk checklist, catatan saudara dan portofolio. Jadi nanti anak-anak juga diajarin checklist ini, Bu. Ketika mengerjakan aktivitas ini, bagaimana? Senang, tidak senang, biasa. Senang, tidak, biasa. Senang, tidak, biasa. Terus nanti yang senang, di ranking. Nah, setelah di ranking, nanti di 3 bulan berikutnya, kita akan, proyek individunya adalah berdasarkan yang dia minati tadi. Nah, terus nanti akan ada checklistnya. Nanti hal-hal ini juga akan dilatihkan kepada anak-anak, sehingga ketika mengajarkan, ketika melaksanakan sesuatu, itu dia paham, dia enjoy, terus kemudian juga dia bahagia tentunya, dan bermakna. Itu yang paling penting, ya. Nah, catatan saudara dan portofolio. Ya, ini alur pelaksanaannya pembekalan. Ini bagi yang yang bukan murid homeschooling di ini ya. Jadi ada pembekalan 4 sesi. Tapi kalau yang tergabung di homeschooling bening, itu kami parentingnya itu bisa seminggu sekali. Bisa kalau memang diperlukan, kadang-kadang bisa seminggu 2 kali ketika itu kita anggap darurat. Ya. Karena namanya homeschooling, maka home-nya juga harus ikut melaksanakan pendidikan. Penurunan program 3 bulan per 3 bulan, tapi 3 bulan dievaluasi, tapi penurunan programnya adalah per bulan. Jadi 1 bulan ada berbagai macam aktivitas, dan ini khusus untuk SMP, aktivitasnya adalah kesepakatan antara anak dan lembaga, anak, orang tua, dan lembaga. Evaluasi perkala ya, terus kemudian pengembangan diri yang ini khusus untuk yang homeschooling. Kalau untuk yang lembaga adalah pengembangan program lembaga. Ya. Jadi kami di Yayasan Beling Indonesia ini juga dengan senang hati membuka kemitraan kepada sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan layanannya terhadap remaja ini. Jadi pola pelaksanaannya 3 bulan, terus ada turunkan dari program bulanan, turun lagi di program harian. Nah, ini nanti akan dilatihkan kepada anak-anak saat membuat perencanaan. Jadi misalnya rencananya dia tuntas tahsin bulan ini. Nah, tahsinnya apa saja? Mulai dari makhrajul huruf, sifatul huruf misalnya. Ya. Makhrajul huruf mau berapa lama? Nah, itu. Diturunkan ke skop-skop yang lebih kecil dan lebih terencana, sehingga anak-anak bisa paham apabila ada yang tidak sesuai dengan target, ya, kira-kira apa yang harus diberikan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, perencanaan ini, ya, kami juga mengajarkan tentang manajemen risiko. Artinya apa? Ada hal-hal yang tidak terencana yang kadang-kadang terjadi, dan saat itulah kita perlu adjustment. Saat itulah kita perlu adaptasi. Adjustment yang pertama, yang untuk adaptif ini, yang harus dilatihkan kepada anak-anak adalah no blame, tidak mengeluh. Tapi how to solve, bagaimana jalan keluarnya. Ya, lanjut.
Ya, ini apa namanya format kegiatan harian, contohnya fisik, kegiatan gerak nih ya. Anak berlatih keseimbangan, hanya video. Cara pastikan anak mengenakan pakaian olahraga. Nah, terus kemudian ada instrumennya. Jadi anak melihat video, didiskusikan dengan anak kegiatan yang mungkin dilakukan oleh anak, ya. Karena mungkin dia belum mampu melompat tinggi, oke, berarti bergerak dulu. Area mana yang harus dikuatkan dulu. Nah, terus kemudian ada instrumennya. Berdiri tegak, oke, ya. Tidak, kenapa agak sedikit bongkok, kenapa terbiasa, dan seterusnya. Jadi nanti anak dengan bantuan itu adalah berupa catatan-catatan kecil. Nah, inilah nanti yang akan diberikan kepada kami ya untuk mendapatkan feedback apakah kegiatan fisik ini masih perlu dilakukan atau bisa berpindah di kegiatan-kegiatan yang lain. Oke. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan aktivitas yang ada di SMP, ya. Ini memang sangat berbeda dengan yang di SD maupun yang di TK, gitu ya. Jadi lebih menantang. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Nastiti. Oke, ya, sebentar ya, karena ya, maaf saya ini karena di dalam tidak kondusif. Terima kasih banyak Bu Marti atas pemaparannya. Seru banget ya. Sebenarnya kalau kita tahu trik bagaimana bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak SMP pada saat pandemik ini untuk belajar. Ya, tadi ada kesepakatan-kesepakatan istilah yang tentu saja ketika kita pahami bahwa belajar itu pertama berdasarkan kebutuhan juga ya Bu ya, dan bagaimana anak itu bisa paham bahwa materi yang dia pelajari itu dia butuhkan, nah itu butuh strategi lagi ya Bu ya. Bapak dan Ibu semua, insya Allah apabila Bapak dan Ibu akan mengambil program yang tadi sudah kami paparkan, dan mungkin nanti di grup ada lebih lanjut pemaparan programnya, ya, maka setiap orang tua yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan bonus kelas parenting selama 4 kali pertemuan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang memang perlu kita siapkan dulu kondisi internal kita sebagai orang tua. Terkadang mungkin kita sudah menyiapkan sudah menyiapkan semua hal yang yang akan kita berikan kepada anak ya untuk belajar ya, tapi ternyata hanya karena kita tidak mampu mengelola emosi ya atau cara bertanya kita yang salah ya, maka ya ambiar hubungan kita dengan anak justru itu sebenarnya adalah kunci ya, bagaimana kita bisa membangun koneksi dulu pada anak ya. Setelah itu tadi menarik ketika Bu Marti bilang bahwa kita akan menumbuhkan anak-anak yang tangguh dan tidak mengeluh ya Bu ya. Ya. Saya sharing sedikit ketika anak saya yang yang SMA juga sedang dididik gitu ya, dididik pada saat sedang nyantrik. Ya, pada saat nyantri ya, melakukan perjalanan. Ya, luar biasanya adalah ketika saya harus memutus komunikasi karena di hari pertama anak tersebut mengeluh. Ya, awalnya saya berpikir masih wajar lah saya menangkap perasaannya ya. Tapi ternyata ketika saya pahami bahwa anak hanya sekedar bercerita pun pada saat berjuang, pada saat nyantri, ya itu ternyata juga memberikan peluang anak untuk terus mengeluh ya Bu ya. Ya, ya. Jadi memang kadang-kadang keluhan itu tidak harus selalu ditanggung ya, bagaimana mengkondisikan anak-anaknya pada saat nanti nyantri. Ya, karena kita proses berjalan menuju lokasi ke tempat-tempat yang kita pilih itu ya naik angkutan umum. Mungkin Bu Marti bisa ceritakan kita mau kemana aja. Insya Allah kalau pandemi sudah selesai. Kalau pandemi sudah selesai, yang sudah kita rencanakan, yang pertama itu adalah Bogor Tour the City, terus kemudian ke Batang. Ke Batang itu ke komunitas petani kopi. Kenapa kita pilih Batang dan komunitas petani kopi? Karena untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Indonesia.
Nanti di sana dia akan sekitar 1 atau 2 pekan di sana, dia akan melihat bagaimana, bukan hanya melihat, merasakan bagaimana menjadi petani kopi, terus kemudian dia juga akan melihat terlibat dalam produksinya, terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan yang ada di kampung itu. Ya, ada 2 yang akan kita pilih, antara petani kopi dengan satu lagi dengan di Jogja ya, ada 2. Nah, nanti anak-anak yang akan memutuskan dia akan pilih yang mana. Dan kesananya permisi Bapak Ibu tidak naik pesawat ya, naik kereta ekonomi. Silakan Bapak dan Ibu dibuka saja speakernya karena tadi ya. Ya, silakan. Ini ada Ibu Murni Prirahayu, ini kebetulan orang Bogor, orang Madura yang pernah bersekolah di IPB Bogor. Bu Murni itu namanya Bu Nastiti. Ya, katanya dulu ini pernah sama-sama di Bogor. Punten Bu Marti, sepertinya Bu Rahmayeni mau mengajukan pertanyaan. Silahkan Bu Rahmayeni, monggo. Ya, terima kasih Bu Murti. Sangat menarik sekali paparan Ibu. Sangat senang saya hadir di grup ini. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kemarin diajakin sama Bu Ayu untuk bergabung. Dari materi yang Ibu sampaikan, atau kebetulan sebenarnya saya nggak tahu kalau ini ternyata grupnya homeschooling gitu ya. Kebetulan saya anaknya SMP-nya bukan homeschooling tapi boarding. Okay. Nah, kan kalau sekarang pandemi, jadi kan di rumah aja. Jadi mungkin agak sedikit berat juga bagi saya gitu ya. Apalagi tadi seperti kita mungkin lebih kurang sabar, emosi misalnya kayak gitu. Yang biasanya anak pulang seminggu sekali gitu ya, tapi sekarang selalu hadir setiap hari gitu ya. Dimana agak sedikit kesulitan sebenarnya saya dalam menerapkan tadi untuk disiplin waktu dan aktivitasnya. Kalau misalnya di asrama kan udah teratur ya, mulai dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Dari jam 3 sudah tahajud gitu, kemudian habis subuh sudah halaqah Quran, jam 10 sudah belajar dikna, sampai sore halaqah lagi, sampai malam gitu. Sedangkan di rumah, untuk aktivitas itu agak sedikit longgar. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya kebetulan kemarin itu si kakak tuh agak sedikit ngeluh gitu ya, walaupun sebenarnya dia tahu jawabannya gitu. Bun, kok sekarang sepertinya nilai kakak nggak sama ya seperti kalau kakak di asrama gitu. Artinya dia tuh sudah agak menyadari gitu bahwa ketika dia di rumah pencapaiannya nggak sama seperti dia di asrama. Nah, saya tinggal bilang ya berarti kan kakak ada sesuatu yang memang berlebih gitu. Kalau di asrama kan pegangannya Quran, pegangannya buku. Tapi di rumah gitu, dengan yang namanya learning from home, otomatis pegangannya adalah gadget. Pegangannya adalah laptop. Nah, waktunya tersita ke situ. Saya ketika mau membatasi penggunaan laptop, penggunaan handphone gitu, dia bilang, kan materinya ada di laptop, Bun. Kan materinya ada di handphone, gitu. Akhirnya kan, saya tuh kebanyakan, Kak, udah, Kak, gitu kan. Nah, tadi yang dari paparan Ibu, kalau misalnya kita tuh kurang bisa menghandle, artinya saya takut jadinya berantem, gitu. Nah, gimana ya sebaiknya tips dan triksnya, Bu, gitu ya, biar misalnya hubungan saya dan dia masih tetap baik, masih tetap smooth gitu ya, sama seperti ketika dia di boarding gitu. Soalnya ketika di rumah kan belum adiknya gitu ya, yang kemudian juga semua online juga gitu ya, dengan penggunaan gadget yang mungkin melebihi dari waktu biasanya. Nah, mungkin seperti itu Bu Murti, Bu Marti, mohon pencerahannya di sini. Terima kasih. Iya. Salam. Iya, Bu Rahma, sama Bu Rahma. Jadi anak saya 4, yang 2, yang 1 sudah lulus, yang 1 masih di IPB, kuliah. Yang 2 kebetulan, yang 1 juga di pesantren ya, di Al-Kahfi. Kalau yang keempat,
yang insya Allah mau masuk ke SMP homeschooling Bening. Gitu. Semuanya kebetulan memang ada di boarding, ya nggak jauh beda dengan putranya Bu Rahma. Akan tetapi ada beberapa hal yang cara pandang saya mungkin yang bisa menjadi insight buat Ibu. Nah, Bu, sebenarnya tujuan kita di boarding itu kan agar anak-anak mandiri ya Bu ya. Salah satunya. Ya. Dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan adab, ya, terus kemudian juga kemandirian. Nah, kemandirian itu Bu, ukurannya adalah ketika dia sedang sendiri. Ketika dia masih dalam komunitas, berarti dia masih ada kendali eksternal. Ini sebenarnya yang harus menjadi catatan penting buat orang tua yang menitipkan anaknya di boarding. Nah, yang saya lakukan adalah berdialog dengan saya panggilnya Babang ya, karena anaknya laki semua Bu, kami yang gede-gede. Iya, dari sama si Babang ini nih. Nah, akhirnya kita berdialog, sama Bu, untuk store hafalan tuh, Masya Allah, wes pokoknya ini. Terus kita kan nggak bisa langsung menjas ya Bu ya, artinya bisa jadi persepsi kita salah. Gitu. Terus aku gini, Bang, kalau kamu nggak store hari ini, dampaknya apa? Terus kata si babangnya gini, Umi, aku itu sudah melampaui target. Targetnya 1 tahun itu 1,5 juz. Aku sudah 2 juz. Jadi selama aku menjaga murojaahnya itu sudah nggak masalah. Jadi artinya kembali lagi ke dialog ya Bu ya. Terus ada lagi, namanya juga biasanya di pesantren nggak pernah pegang gadget ya Bu ya. Sekarang pegang gadget terus. Dan sekarang kan ini anak-anak, putranya Ibu Rahma lagi perempuan? Putranya Ibu Rahma, Ivan apa Akhwat? Perempuan. Oh, perempuan, ya. Ya, kalau perempuan mungkin masih bisa dengan Bu Rahma, artinya bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan kesukaannya misalnya. Ya. Anak saya yang perempuan juga begitu kan. Dia misalnya, dia juga kita akhirnya, dia udah murojaah belum? Ya, akhwat. Ya, yang penting murojaahnya itu dijaga Bu. Jadi artinya apakah dia mau murojaah pagi, siang, malam itu nggak apa-apa. Yang penting dia sudah murojaah gitu Bu. Nah, jadi kesepakatan-kesepakatan yang bersifat esensial itu harus menjadi perbincangan bersama. Nah, dan kiat yang paling penting adalah kita menurunkan ekspektasinya. Menurunkan ekspektasi kita kepada anak-anak dengan melihat kelebihan-kelebihan yang masih dia punya. Nah, itu memang luar biasa, Bu, ya. Saya sendiri juga merasakan gitu Bu ya, artinya ya Allah ini anak gitu ya, sebentar lagi dia udah 30 juz selesai, murojaahnya ternyata kendor, ya Allah gimana caranya gitu. Ya selain kita berupaya sungguh untuk senantiasa memfasilitasi dan yang jelas doa-doa terbaik kita untuk anak ini, kita juga perlu refleksi diri Bu. Sebenarnya apa yang kita lakukan pada saat usia sesama anak kita pada saat itu yang paling yang paling bisa mengobati kita, dan yang jelas yang harus menjadi autokritik dan autokoreksi kita adalah apakah kita memang layak diamanahi anak-anak yang soleh, sedangkan kita belum sesoleh-soleh amat gitu. Ya jadi nah, itu sih bukan trik ya, Bu ya. Itu yang saya rasakan. Nah, mudah-mudahan insight ini bisa digunakan oleh ibu-ibu. Kalau putus saya sekarang ini berani berbicara di depan ibu-ibu, kelihatannya ideal banget. Enggak, saya juga punya banyak kekurangan. Banyak. Ya. Sehingga memang ada beberapa hal yang harus kita adjustment juga. Jadi kalau anak kita sangat rajin ketika di pesantren, tapi ketika tidak di pesantren tidak rajin, yang tidak rajin itulah yang sebenarnya anak kita. Itulah tugas kita yang sebenarnya. Iya, ya kadang-kadang Bu dia paham gitu. Misalkan kita ngobrol, jadi kakak paham kan kenapa kakak kayak gini gitu.
oh iya Bun, kayak kakak kayak gini gitu. Tapi kemudian dia lupa lagi. Nah besok tuh berulang lagi gitu. Padahal dia tuh sadar sebenarnya gitu kan. Aduh ini gimana ya? Itulah tugas kita sebagai pendamping itu Bunda. Sebagai pendamping. Ya, jadi memang ya kita tidak pernah lelah untuk selesai menjadi pendamping itu. Karena kembali lagi ini masa-masa pancaroba, masa-masa sulit dari anak-anak ke dewasa. Sehingga perlu pengulangan yang sangat-sangat optimal, doa-doa terbaik kita untuk menjadikan anak kita terbaik. Nah, yang berikutnya Bunda juga perlu lihat aktivitas-aktivitas yang diberikan ke sekolah kepada Ananda. Apakah memang tidak membosankan atau tidak? Itu juga menjadi catatan Bunda. Gitu. Jadi bisa jadi ya. Oke. Ya, sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya, silakan Ibu aja dari situ. Sebentar ya, Ibu. Ini ada dari Pemkot Kota Depok. Ya. Nah, makasih. Mohon maaf. Oke. Ya, ini dari Pemkot Kota Depok. Ya, piagam penghargaan dari Pemkot Kota Depok. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi begitu Bu Rahmayeni. Sebenarnya kita sangat bersyukur dengan pandemi ini, kita jadi tahu betul ternyata kita belum melakukan apa-apa terhadap anak-anak ini. Iya betul Bu. Harus disyukuri semuanya. Dan alhamdulillah dengan masa ini mendekatkan kita juga gitu. Jadi kita jadi tahu gitu. Oh ternyata begini. Orang tua tuh begini. Jadinya kita harus begini. Gitu. Bersyukur sebenarnya gitu. Tapi cuman trik-triknya aja. Kemarin itu saya juga sempat kemarin diskusi sama suami saya tentang satu istilah namanya hiperrealita. Selama ini bisa jadi kita itu berada pada hiperrealita itu. Hiperrealita itu artinya realitas yang kita hiperbolakan gitu. Sebenarnya nggak begitu-begitu amat gitu. Ya. Contoh aktivitas yang hiperrealita itu misalnya gini, kita ke mall, padahal cuma mau beli Indomie doang, gitu. Padahal kan Indomie itu kan bisa aja itu toko sebelah rumah gitu kan. Karena biar tampak keren ya, terus kemudian itu bisa Instagramable gitu ya. Kita kemana gitu nah kita lupa gitu loh untuk untuk hiperrealita itu harus membayar sekian puluh ribu hanya untuk sekedar foto. Nah, apa kaitannya dengan kita sebagai orang tua? Bisa jadi selama ini kita hiperrealita. Kita menganggap anak kita itu sudah tuntas gitu ya, karena dia surat kiamulannya sudah bagus dan lain-lain. Tapi ketika di rumah belum, itu berarti realitasnya di rumah itu gitu loh. Ya kadang-kadang gini juga Bu, karena mungkin dia sudah besar ya, jadi nganggapnya itu sudah gede aja gitu. Padahal mungkin umurnya, nah itu kadang-kadang saya, oh iya astagfirullahaladzim kan dia masih 12 ya. Kadang-kadang tuh begitu, nganggap dia tuh udah gede, yang bisa sebenarnya, oh kan kakak harus gini, harus udah bisa begini gitu. Cuma, oh sadar lagi ibunya. Nganggapnya udah gede aja gitu, padahal dia baru lulus SD gitu kan. Dia baru kelas 5, tapi karena badannya gede, jadi ngerasa, apalagi sekarang udah setinggi saya, jadi ngerasanya udah gede aja, padahal belum gitu. Masya Allah ya Bu Rahma ya, mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita yang tambah bersyukur insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu Marti atas pencerahannya. Silakan Bu Nas, Bu Elsa. Mohon maaf tadi HP saya sempat mati. Ya silakan, terima kasih Bu Rahma sudah bertanya. Ada lagi yang lain? Ya. Ini Bu Murni bisa memberikan komentar bagaimana SMP Al-Uswah Pamekasan? Ya, kita undang Bu Murni. Speakernya mungkin belum dibuka. Ya belum dibuka. Bu Murni, apakah mendengar suara saya? Ya. Oke, itu ada Bu Musrifah Muhib. Ya, ada yang perlu disampaikan, Bu Mus? Itu juga sama dari Pamekasan. Iya, Bu. Bu Murni sudah.
Ya, silakan Bu Murni menyampaikan. Saya tadi sudah nulis chatnya juga. Sebenarnya luar biasa materi hari ini. Jadi yang beberapa sudah sejalan dengan hampir sama dengan yang kami sudah lakukan. Cuma memang tadi tentang perkembangan siswa SMP, beberapa di wali murid kami itu merasa sepertinya, oh kamu sudah gede, oh kamu sudah bisa, gitu. Harusnya seperti ini, gitu. Akhirnya cenderung membiarkan putra-putrinya untuk melaksanakan aktivitasnya sendiri. Padahal di antara mereka masih ada yang butuh pendampingan, gitu. Ada yang butuh pendampingan. Sehingga akhirnya agak tersendat tuh masalah perkembangan dalam segi kepribadiannya dia, pembelajarannya juga, seperti itu. Nah itu gimana nih? Saya mau menyampaikan kepada orang tua bahwa mari sama-sama begitu. Saya pribadi atau guru-guru di sekolah bukan berarti ingin semua diserahkan kepada orang tua gitu, bukan. Tapi kita sama-sama bergandengan tangan nih, anak kita nih sekarang seperti layangan. Dia tuh tarik ulur gitu. Kadang ada yang ketika dia bisa oke, kita ulur dulu nih talinya gitu. Ada suatu kondisi dia ditarik dulu seperti itu. Nah itu karena kondisinya kalau di Madura kebanyakan kalau sudah SMP maka dia merasa bahwa oh kamu sudah besar, kamu lakukan sendiri aja seperti itu. Itu mungkin Bu Marti. Ya, oke. Jadi perkara sudah besar, tapi ternyata belum besar. Kamu mau tidur jam berapa? Iya. Nanti malam tidur jam 10 lagi karena siangnya udah kesiangan. Iya. Oke, silakan Bu Nasiti. Oh, Bu Marti langsung jadi banyak tadi ada mungkin nggak hanya Ibu Murni ya, banyak dari kita juga merasa ketika seorang anak itu usianya sudah lebih dari 10 tahun, nah katakan sudah 15 tahun, itu artinya mereka sudah besar. Masalahnya adalah apakah orang tua juga gini, banyak orang tua yang berpikir anak itu akan paham sendiri sesuai dengan pertumbuhan usianya. Sehingga kita kadang-kadang sudah langsung marah. Ketika ada anak usia 15 tahun, nah itu kok ada tamu, nggak kamu kasih minum, gitu ya. Terus anaknya bingung, masa kamu gitu aja nggak ngerti, gitu. Masalahnya adalah kita refleksi, kita sudah pernah belum menyampaikan atau membriefing anaknya, begini loh, karena kalau ada tamu tuh seperti ini, gitu ya. Kan kamu sudah tahu, kalau misalkan ada telepon harusnya begini, gitu ya. Ya, itu mungkin Bu Marti yang perlu dijelaskan lebih lanjut, karena di kami ada materi Fardu Ain ya Bu ya, yang harus dulu dituntaskan. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Nasiti. Ya, ini Bu Murni, itu Bu Nasiti. Nah, ini akhirnya ketemu juga di Zoom. Ya, Bu Murni itu dari IPB Bu Nas. Sekarang dia berbakti untuk negerinya di Pamekasan. Pamekasan ya? Iya. Jadi boleh juga nanti anak-anak homeschooling kita nanti dinyantrikkan ke sana, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Untuk membatik, ya. Oke. Baik. Nah, nanti ini yang di boarding dan yang lain-lain enak banget jalan-jalan mulu. Nah, itulah kenapa kita ambil homeschooling. Karena salah satunya memang nyantrik dan musafir itu sebagai metode yang kita gunakan. Ya. Jadi Bu Murni, kami ada kelas orang tua, dan kelas orang tua itu memang lebih intens, ya. Sehingga kadang-kadang yang dibahas di kelas orang tua itu yang pertama itu justru bagaimana dia menjadi orang tua. Nah, jadi kayak semacam self assessment untuk dirinya sebagai orang tua, gitu. Nah, sehingga pengendalian emosinya bagaimana, pemahaman dirinya bagaimana, kalau dia selesai sebagai orang tua, insya Allah nanti dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan anaknya. Nah, yang paling repot itu kalau orang tuanya juga masih labil, Bu. Orang tuanya juga masih belum paham bahwa dia ketika jadi orang tua itu kadang-kadang tidak harus terkenal, tidak harus tenar, gitu loh. Dan menjadi orang tua itu kadang-kadang juga tidak harus sok tahu, gitu. Nah, maka ada masanya juga kita mendelegasikan beberapa aktivitas keorangtuaan kita ke anak-anak. Gitu. Nah,
untuk cara mengkomunikasikan ke orang tua tentang kondisi anaknya, ya sebaiknya bukan dari kita informasinya, tapi ada semacam self assessment Bu Murni. Jadi apa namanya kita buat untuk misalnya deskripsi diri gitu ya. Menurut Ibu deskripsinya misalnya kakaknya namanya Alia gitu ya. Kakak Alia itu menurut Ibu bagaimana? Alia itu mandiri, Alia itu ini dan lain-lainnya. Nah, terus kemudian nah, kemandirian yang dimaksudkan Ibu apa? Ini. Terus kemudian baru datanya kita berikan. Nah, gitu, Bu. Jadi, karena kalau kita langsung apa yang ada di sekolah terus kita berikan, seringkali orang tua itu tidak terima. Tapi kalau pola pikir kita diubah cara pandangnya, kita menjadi orang tua, bahwa ketidakmatangan itu akan banyak sekali memberikan dampak yang tidak baik kepada dirinya sebagai orang tua dan kepada anaknya, maka dia akan lambat laun itu ya, dia akan menyadari perannya. Karena kita harus kembali lagi kepada basic kita untuk mengajak orang tua sama-sama mengasuh, itu bukan basic transaksional, tapi basic tanggung jawab. Yang dimaksud basic transaksional itu begini, kan sudah saya sekolahkan ke Al-Uswa, berarti urusan Bu Murni lah dan lain-lain. Nah, bukan itu. Itu namanya basic transaksional. Nah, tapi ketika kita ubah bahwa ini adalah sama-sama anak kita yang akan menjaga NKRI ini, ya, mari kita bersama-sama, kami dari sekolah mengambil peran ini, akan tetapi kami masih perlu bantuan Ibu untuk peran A, B, C, dan D. Nah, jadi masalahnya di komunikasi, di cara pandang kita tentang mengkomunikasikan program itu. Wah, kalau ada sekolah yang yang selalu melibatkan orang tua untuk bersama-sama, bukan hanya mengambil uangnya, tapi sama-sama berperan, wah, Masya Allah. Dan itu saya yakin Al-Uswa sudah banyak melakukan. Karena saya tadi pagi juga, Masya Allah, orang tua hebat yang berkumpul di Al-Uswa ada semua. Apakah hari ini ada yang ikut bergabung dari orang tua Al-Uswa, Bu Murni? Bu, ada orang tua yang ikut bergabung juga di sini. Alhamdulillah. Ya, ini yang satu SMP Bening baru mulai. Nah, Al-Uswa sudah lebih dulu. Nah, nanti kita saling menukar tempat ya. Jadi nanti kalau SMP Al-Uswa mau magang ke Bogor, berarti tempatnya di Bening. Nah, kalau Bening mau ke Madura, berarti tempatnya di Al-Uswa. Gitu. Ya, alhamdulillah kita dapat banyak tempat ya. Iya. Dan teman. Iya. Ya, sedikit sharing juga bahwa itulah mengapa mungkin kalau Bu Marti basic anak-anak semua dipegang sendiri Bu ya dengan homeschooling ya. Kalau saya kan karena pahamnya juga baru gitu, jadi kalau saya kebalik, anak saya sekarang baru anak saya sekarang homeschooling, dan di era pandemik ini sendiri sebenarnya akhirnya menjadi momentum ya, tadi saya menambahkan kepada Bu Murni juga bahwa bukan Bu Murni, Bu Rahma ya, menjadi momentum juga bahwa sekarang kita yang ngecek anak-anak sendiri. Sekarang kita justru yang akhirnya melihat bahwa wah, anak kita ada kekurangan ternyata wudunya seperti ini misalkan ya. Oh, ternyata dia belum, kalau di kami misalkan belum hafal doa al-masurot atau hal lainnya lah. Untuk kecakapan hidup misalkan, oh ternyata anakku tuh nomor 3 belum bisa pasang spray, oh ternyata begini begitu. Ya, hal-hal itu tersebut memang saya pribadi itu saya kumpulkan, lalu saya tahapkan satu persatu apa yang menjadi target perubahan perilaku. Ya, ini untuk orang tua di rumah di era pandemik ini, apa yang bisa dijadikan target kita, itu pelan-pelan saja Bu. Misalkan untuk perubahan perilaku bulan ini apa? Ya, apakah memang tentang kebersihan dirinya ya Bu ya, jangan-jangan anak kita selama ini sudah di pesantren, ternyata untuk kebersihan dirinya juga itu belum tuntas dengan baik ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Musrifah, monggo silakan Bu Mus. Ya, apa kabar Bu Mus? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Maaf, saya mau bertanya. Punya anak 2, laki semua. Itu bagaimana cara menasihati anak saya yang berbeda
maksudnya yang nomor 2 itu kan SD kelas 6 sekarang mau keluar. Cuman dia sukanya bermain sama anak-anak kecil gitu. Iya Bang. Tapi dia mengerti apa yang harus dilakukan. Misalnya bermain, waktunya sholat, dia pulang tanpa dikasih tahu, tanpa diminta harus pulang jam sekian, enggak. Dia langsung pulang, berangkat ke masjid biasa. Tetapi beda yang tertua, yang tertua itu sudah SMA, cuman sulit untuk dikasih tahu, pegangnya HP terus. Tapi karena memang katanya banyak tugas, ayolah Ibu percaya sama saya bahwa saya memang banyak tugas. Iya nak, tapi masa harus pegang HP terus gitu saya. Jadi untuk mengingatkan dia ibadahnya apa itu harus diingatkan terus, tidak seperti adiknya gitu. Nah, tapi ketika adiknya pegang HP, saya mengingatkan, Bu, kalau Mas tidak ditegur, bukan tidak ditegur, nak, sama ditegur. Cuman saya gitu kan, Masnya itu banyak tugas. Walah alasan. Masnya kan kebetulan memang di MAN itu kelas percepatan, kelas akselerasi. Jadi mungkin banyak tugas betul lah. Kalau bilang, ayo lihat dulu. Bu, tidak percaya sama saya gitu Masnya. Terus bagaimana? Kalau saya nasihatin, Ibu mulai ceramah sudah deh, ayo deh dengarkan ceramahnya Ibu gitu ke saya. Jadi saya itu sampai bingung gitu. Bagaimana itu cara saya menasehati kedua anak yang berbeda gitu. Yang satunya agak kekanak-kanakan, yang satunya itu orangnya pemalu, alasannya tidak cepat berangkat ke masjid, kan kebetulan di depan rumah masjidnya. Alasannya malu kalau berangkat duluan nyampe di masjid takut disapa orang, kan ada di pondok Bu. Disapa orang enggak apa-apa nak, biar kenal semua gitu. Enggak mau dia, kecuali sudah mulai baru dia lari pas itu. Bagaimana Bu cara menasihati kedua sekolah di Imron? Ya, terima kasih Ibu Musrifah ya. Iya, dari Madura ya, Pamekasan ya. Jadi Bu Musrifah ini punya Ibu yang ada pesantrennya. Oh iya iya. Iya, dan ada anak-anak yatim masih ya Bu ya, insyaallah. Iya. Ya, silakan Bu Nastiti, ini ilmu coachnya Bu Nastiti harus dikeluarkan nih. Wah, saya nih. Ya, nanti saya dengan nama ini ada ilmu coachnya nih Bu Nastiti, ini salah satu coach yang yang untuk menangani beberapa permasalahan apalagi di remaja. Monggo Bu Nas. Ya, sebenarnya kalau sama remaja tuh yang penting kita membangun kesamaan dulu. Ya, jadi kadang kalau kita sudah langsung membangun hubungan itu sebenarnya diawali dengan membangun kedekatan, ya, dan membangun kedekatan itu artinya membangun kesamaan. Sama kayak misalkan kita lagi di perjalanan, terus kita kenalan sama orang gitu, dari mana nih? Dari Jogja gitu. Jogjanya di mana? Yang dekat tempat jual gudeg. Saya mah nggak suka gudeg. Gudeg tuh nggak enak rasanya, itu namanya membangun perbedaan ya. Saya yakin kalau udah ngomongnya sudah ditampakkan perbedaan di awal, pasti orang yang tadi kenalan sama kita juga males ya. Tapi kalau kita ternyata ketika kenalan, tinggal di Jogja, saya tuh seneng, saya pernah ke Jogja, tinggal di mana? Kita membangun kesamaan, itu sama artinya kita membangun frekuensi yang sama. Jadi itu Bu. Nah, tapi memang yang penting sebelumnya itu kita sudah membangun kedekatan tadi, lalu juga kita yang bisa mengelola emosi. Nah, ibaratnya gini, kalau emosi naik, logika akan turun, ya. Kalau emosi turun, logika yang akan naik. Kembali tadi pada saat kita sudah membangun kesamaan, kalau saya melihat anak ibu soleh-soleh semua ya. Yang satu suka main sama anak kecil. So, kenapa dengan bermain dengan anak kecil gitu? Jadi ibu justru bisa menggali dan mengajak ngobrol. Kakak suka sama anak kecil ya? Apa yang kakak lakukan? Aktivitas apa yang kakak suka? Bermain dengan anak kecil seperti itu. Lalu terkait dengan kakak yang besar, tadi saya melihatnya kan kakaknya mengerjakan tugas ya. Ya, terus kakaknya sudah bilang, Ibu masa nggak percaya sama saya gitu. Nah ini sekali lagi memang kalau dalam mendidik anak itu, apalagi remaja, bukan remaja ya, dewasa yang sudah balik,
Ya, itu kita memang harus membangun kedekatan, membangun kesamaan, ya, dan ketika kita memang tahu ternyata ada tugas, ya berarti silahkan mengerjakan. Nah, bagaimana caranya supaya ibu merasa tenang anaknya benar-benar mengerjakan tugas gitu kan? Berarti ibu ngobrol santai tuh, nah tugasnya kamu gimana mengerjakan tugasnya tuh, lelah atau tidak, ada yang sulit atau enggak pusing nak, berapa jam misalkan di depan laptop ya. Dan mungkin kita bisa kasih tips nak supaya nggak pusing nih ibu baca nih kalau pada saat kita mengerjakan sesuatu itu setiap 20 menit kamu berdiri dulu terus kamu minum atau ibu bikinkan sirup atau bikinkan apa gitu. Artinya justru yang harus dibangun itu memang kedekatan Bu, dan kedekatan itu akan terbangun ketika memang ada hal kesamaan juga yang ibu bangun ya. Ada anak yang mungkin yang tadi oh ibu udah mulai nasehatin ini gitu. Memang anak itu Bu, kalau kita nasehatin ya niat kita itu tujuannya kan untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik ya Bu ya. Tetapi yang ditangkap anak adalah saya salah terus gitu. Itu yang ditangkap anak. Ya, jadi memang yang harus dibangun. Ketiga juga seperti itu sama dan tetap Bu sebagai orang tua kalau memang anak itu kebablasan, kita memang harus mengingatkan. Tapi tidak usah berpanjang-panjang kata. Tinggal Kak, komitmennya jam segini kamu udah sholat duha loh, misalkan ya. Udah sholat duha dulu, Kak, komitmennya gimana? Gitu. Itu yang dilatih, tetapi memang aturannya dibangun dulu. Gitu. Dan di era pandemi ini kan yang harus diperhatikan juga jangan sampai imunitas itu akan terbangun kalau kita tidak stres ya. Jadi saya berharap semua orang tua di rumah juga tidak stres, anak-anaknya juga sudah stres ya, bikin tugas segala macam, ya nanti ibu dan bapak di rumah mungkin mengakali gimana caranya ada saat ngobrol santai, ya saat anak pegang HP, seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu Bu Marti. Iya. Silakan Bu Marti. Jadi intinya memang gini Bu, karena Bu juga guru ya, guru dan punya target-target, dan sehingga kadang-kadang kita juga tugas kita sebagai guru itu kebawa ke rumah gitu Bu. Bisa ya, jadi ya. Nah sehingga tugas ibu sebagai ustazah karena di berbagai macam penceramah akhirnya ceramah juga ke anak-anaknya nggak suka diceramahin Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, ini pelajaran berharga buat kita. Ternyata memang mensuit diri ketika menjadi orang tua, mensuit diri ketika menjadi istri, mensuit diri ketika menjadi tetangga, itu perlu belajar terus. Jadi itu nggak lihat kamu pendidikannya apa, nggak lihat kamu dari suku mana. Ketika kita mensuitnya tidak bagus, itu dianggap songong aja dah. Iya betul, saya juga sama kok Bu, saya juga suka dengan, wah mau ceramah nanti jadwalnya jam 8 habis Isya, karena jam 8 habis Isya itu jadwal saya ceramah memang. Seperti itu. Bahkan jadwal ceramah itu kadang-kadang anak saya bilang, "Mah, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja deh santai gimana?" Oh ya udah. Mau ngobrolin tentang apa gitu ya, karena kan di era pandemik ini juga berita kan ya peristiwa kan juga terjadi, ada yang di Amerika lah, ada yang di mana lah segala macam, itu dijadikan bahan obrolan. Walaupun saya kadang-kadang, aduh nggak penting banget misalkan bagi saya ya, tapi kalau tujuannya adalah untuk membangun kedekatan, membangun kesamaan, ya saya dengerin anak-anak saya. Seperti itu, Ibu Musrifah ya, semoga terjawab. Ibu Marti, ini waktunya sudah lewat ya. Ada yang bertanya lagi? Mungkin tidak ada ya. Tadi Bu Alfa sudah menjelaskan tentang program ini ada yang kita, Bu. lagi nih, Bapak-bapak, sebentar. Silakan Bapak. Belum? Ya, saya mau bertanya, Ibu. Oh, ada yang bertanya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Wildan, saya guru SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru SD kelas 6. Oh iya, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini Ibu moderator dan Ibu Marti luar biasa materinya, banyak catatan yang bisa saya dapat. Alhamdulillah, terima kasih. Khususnya dengan masalah remaja dan pembelajaran dari rumah ini, memang tantangannya menjadi bervariasi baik bagi guru maupun bagi orang tua sendiri. Di sini saya lebih ingin bertanya kepada yang bagian remaja ya, bagian usia remaja.
Misal ada satu buku yang bisa direkomendasikan, saya butuh saran buku apa yang bisa saya baca agar saya lebih paham tentang perubahan psikis untuk masa-masa remaja. Karena sebagai guru sendiri masih sering tuh mendengar komentar dari anak, nah Bapak mulai ceramah lagi nih, Anda lagi nih. Nah, itu yang pengen saya perbaiki gitu, Ibu. Apa ya rekomendasi hal apa yang harus saya kuasai dulu sebagai guru di usia untuk anak-anak yang usia kelas 6 maupun menginjak usia SMP. Terima kasih itu Ibu, dari saya. Ya, baik. Bu Nas, ada yang bisa direkomendasikan? Kalau saya merekomendasikannya bukunya David Sausa. Judulnya adalah Otak Belajar. Itu yang harus dipegang oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, nanti bisa ditaruh di grup Ibu judul dan pengarangnya ya. Ya. Seperti itu. Ya, Bapak, buku banyak, nanti mungkin karena kita belum, sebenarnya prinsipnya adalah ketika kita ingin mengenali remaja, kita juga perlu memahami dulu diri kita ya, Bu Marti ya. Betul, ya. betul. Nah, kalau saya sih, ini ada buku, kelihatan nggak ya? Ya. Tapi kebalik ya. Ya, Pak Heri Santosa. Tentang buku Fitrah Ustadz Hari Santosa itu Bapak bisa mengikuti linknya juga ya, Bapak Ustadz Hari Santosa yang menjelaskan sebenarnya Bu Marti perkembangan dari 0 sampai 6 tahun ya, jadi 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10, lalu 10 sampai 15 tahun, yaitu ada step-stepnya. Ya, sekali lagi bisa jadi kita sebagai orang tua ada fitrah-fitrah yang belum tertumbuhkan ya Ibu Marti ya. Betul. Ya. Sehingga penting juga kita belajar juga apakah kita sudah mengenal diri kita ya. Setelah itu kita mencoba memahami remaja ya, seperti itu. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngadakan webinar tentang bagaimana menumbuhkan fitrah, kayaknya perlu itu nanti. Nanti itu di webinar secara keseluruhan mulai dari TK sampai ini secara umum. Ya, mohon doanya kami dari Yayasan Bening Indonesia akan sesering mungkin mengadakan webinar karena mudah-mudahan ini bisa menjadi memberikan nasrul fikroh kepada semua orang tua dan semua guru ya. Nah, yang penting Pak Mildan, selain membaca, itu praktek sama observasinya yang harus diutamakan. Ya. Jadi kalau tadi Bu Nastiti itu kita juga perlu mengenali diri kita, karena bisa jadi di dalam diri kita ada fitrah yang tidak optimal tumbuhnya. Nah, dengan adanya menyadari profil itu, kita bisa meminta bantuan orang itu dengan tepat. Saya kayak sekarang nih ya. Saya sama Bu Nastiti itu bisa gini, Mbak, untuk urusan itu saya nggak usah mikir ya, gitu. Tapi kita udah trust gitu. Nah, perlunya tim itu di situ, Bu. Jadi kayak yang dikatakan manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial, itu benar-benar harus kita amalkan. Karena ketika adanya makhluk sosial, itu kita perlu sadar bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita perlu orang lain gitu. Kita itu perlu haters juga, Bu. Nah, jadi haters itulah justru yang akan mengoreksi kita, gitu. Ya, haters itu dari mana aja. Ada juga orang yang nggak suka sama kita, tapi kita bersyukur gitu loh. Justru dengan ketidaksukaannya itu kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau semuanya hanya memuja-muja, itu mah kita salah dibiarin aja nanti yang ada. Tadi kata kuncinya profiling ya, Bu Marti ya. Jadi self-profiling ya. Saya pertama-tama itu ketika di self-profiling ya, waktu itu sama Dr. Andre ya tentang proses berpikir itu. Ternyata saya itu orangnya sangat detail. Jadi akhirnya banyak orang mengatakan bahwa itu nyinyir gitu loh. Nah terus akhirnya ditarik tuh sama Dr. Andre untuk memikir hal-hal yang besar gitu. Nah, jadi gini, ya iya Bu Marti bisa aja Pak sekarang orang Papua bisa nggak? Oh gitu cara pertanyaan-pertanyaan Dr. Andre waktu saya. Gitu. Itu ya Bu. Iya. Jadi kalau Anda bisa, pastikan orang lain itu bisa. Disitulah kedetailan itu diperlukan sehingga dengan detail dan orang lain terbacakan. Karena itulah kenapa di Bening sekarang itu deskripsi, SOP, SOP. Itu sebenarnya untuk melatih kita dari hal yang global ke detail, dari yang detail ke global. Ya. Kenapa kemarin guru-guru itu
banyak sekali kegiatan ya, terus kemudian ya, tujuannya apa? Itu dalam rangka menarik juga, jangan heboh dengan kegiatan, tapi lupa sama tujuan. Gitu. Terus urutan, nah itu penting. Gitu. Anak-anak juga sama, Bu. Kita sendiri orang dewasa juga. Dan ketika kita merasa bahwa itu bukan kekurangan, tapi adalah bagian dari cara kita menjadi lebih baik, kita akan lebih mudah. Oke. Kan suruh mendebat biru. Artinya begini Bu Marti ya, kalau ada anak, begini Pak Wildan, saya kasih contoh ya. Begitu ada anak yang hobinya nyuruh-nyuruh gitu. Nah, itu adalah data ya Bu Marti ya. Artinya data sehingga kita kalau pendekatannya macam-macam ya. Orang yang nyuruh-nyuruh itu bisa jadi leader. Ya Bu? Ya, betul. Ada orang yang keras kepala. Ada orang yang lebih senang berteman dengan orang banyak ya. Artinya Pak Wildan perlu mengenal juga keunikan masing-masing dari siswa-siswanya ya, itu dicatat dan memang Allah itu menciptakan manusia itu dengan juga misi ya Pak ya, dengan tugas-tugasnya. Dan tugas kita diturunkan di muka bumi ini pasti berbeda-beda. Ya, sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang bakatnya, kalau kita belajar talent mapping nanti sama dengan tadi self-profiling tadi, kalau orang yang nyuruh-nyuruh itu, berarti ada aktivitas-aktivitas yang memang silakan serahkan sama dia untuk misalkan memimpin tim atau apa gitu ya. Ada orang yang sukanya hanya, kayak Bu Marti apa tadi, analytical ya? Analytical ya Bu Marti ya? Nah, orang seperti orang detail. Umat itu berseberangan dengan saya. Ya. Yang satu detail, yang satu positivity. Jadi yang satu menganalisis ini kenapa munculnya begini-begini gitu kan. Nah, kalau saya tidak paham diri saya siapa, bagaimana keunikannya Bu Marti, mungkin kita sudah berantem ya. Kalau saya cuek kadang-kadang, aduh terserah deh mau diapain deh. Nggak bisa, ini harus ada SOP-nya gitu ya. Itu mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa, karena webinar parenting juga insya Allah juga akan kita rutinkan. Ya. Baik, Bapak Wildan dan semuanya, karena waktunya sudah menjelang asar, ya sekali lagi dari kami punya 2 program, yang satu program pengayaan, ya program pengayaan ini dari tingkat TK, SD, dan SMP, ini bisa Ibu dan Bapak beli, ya, jika Bapak dan Ibu anaknya sudah memiliki sekolah, sudah terdaftar di sekolah masing-masing. Program pengayaan ini tetap bisa digunakan. Ya, di era pandemik ini sangat berguna. Ya, lalu juga program pengayaan ini juga bisa dibeli oleh lembaga ya Bu, oleh sekolah, sehingga sekolah juga bisa terbantu untuk bagaimana sih membuat penugasan ya, agar orang tua juga paham dan di dalamnya itu ada deskripsi kegiatan yang dituliskan. Itu program pertama pengayaan, bisa individu, bisa lembaga, dan itu bisa tetap terdaftar di sekolah masing-masing di seluruh Indonesia. Untuk program homeschooling, ya khusus untuk SMP, itu juga kami ada, dan itu berarti terdaftar di Sekolah Bening Indonesia, di SMP Homeschooling Indonesia yang menjadi sister school AB Home. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nanti di grup akan kami kirimkan bentuk programnya, ya. Silakan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tertarik ya, dan semua yang membeli program ini insya Allah mendapatkan 4 kali pertemuan di awal kelas parenting ya, oleh kami berdua. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Marti. Terima kasih, jazakillah khairan, juga kepada seluruh tim. Ya, mari kita sama-sama membaca hamdalah untuk menutup agenda hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.